Pergi belakang sini tuh, ada kios di sana belakang. Luar biasa dukungan PSP Panutin, sangat hati-hati juga. Ya, kalau pagi-pagi sebelum ada bagaimana? Belum bangsa ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh berlalu-lalang mata jauh. Itu Pak Iwan. Ini urusan tutui, bagaimana kemenang ingin dapat pandangan pendapat terkait dengan ini. Tidak sah karena hari ini juga saya harus segera mau ambil itu. Mereka, Maju alim itas tuh. Ya, tidak mau lagi birokrasi yang berpanjang-panjang. Nah, dengan bukti dokumen apa Pak Iwan itu tinggal kita ngomong baik-baik aja. Nah, itu begini. Sampai gimana tadi beliau kita bukannya tidak mau bertindak dengan bahasa-bahasa orang-orang di Facebook itu, cuma kita mau mencari dulu solusi terbaik mendekati siapa yang harus menyelesaikan masalah ini. Kalau kita mengkomen-komen kan akan panjang masalahnya. Kita bertindak secara ini saja, secara nyata saja. Saran gitu. dari beliau juga, Pak Iwan ini juga waktu aja pamutakun sebagai wakil rakyat mungkin akan didengar untuk himbauan apa segala. Maka lakukan itu. Kalau sudah Sampai dapat. Tapi umpamanya deh. Iya tak? Iya tak. Oh Pak Yusuf. Yang wali kemarin itu. Kita tuntaskan semua masalah game. Keluarga dari Bima ya? Dari Dompu ya? Oh, dari Dompu. Kenapa kan? Keluarga besar dari Ananda Meja, dukungan baik dari Pak Iwan sebagai perpanjangan tangan kami termasuk Pak Lurah. Nggak ada. Apa yang kita bisa? Tahu nih nggak? Caption lagi? Kita basic untuk caption. Yang kedua Siap-siap yang merekam, yang viralkan. Mana menanya? Pergi sama tua, pergi belanja sama tua ya. Oke. Oh sih, ada tua. Kursi satu tuh anak. Dia tetap ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pak Ketua RT, Pak Bisa Desa Barat, dan tokoh masyarakat. Singkatnya hari ini yang sama-sama berbahagia.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat. Siap-siap yang sudah mengviralkan video ini akan dijemput paksa. Kita bisa berkumpul bersilaturahim di aula kantor kelurahan Kandai 1, Kecamatan Gopo, Kabupaten Bogor. Ya, selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan sifat beliau di hari kiamat nanti. Sembilan yang mata hormati dan mata muliakan. Ya, mata berpikir dan merasa kaget dengan kehadiran Pak Anggota Dewan beserta rombongan. Ya, tanpa ada informasi sebelumnya. Tetapi mata bisa meraba-raba. Bahwa kehadiran kita bersama di pagi hari ini tentu berkaitan dengan adanya kejadian yang viral. Yang viral beberapa hari kemarin dan hari ini. Ya, walaupun pada dasarnya Pak Mutakun mata kemarin sudah hadir di kediaman Pak Indah Kepaher. Ya, maka seperti berita-berita yang berkembang akhir-akhir ini, ya fotografi mata bahwasanya muncul keterangan di belakang hari bahwa pernikahan ini tidak sah. Tidak sah dikarenakan karena pihak pengantin perempuan ini mengalami keterbatasan, keterbatasan mental. Yang mana pakai ada keterbatasan mental. Ya. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka hanya bisa membuka dulu ini Pak. Ya, mari kita dengarkan bersama kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Mutakun beserta rombongan ini. Ya, atas ya, maka persilakan. Demikian pengantar mata, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Saya langsung respon apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Tentu saya juga pertama mengucapkan terima kasih sekaligus permohonan maaf saya karena terkadang ada urusan-urusan masyarakat ini yang membuat kita juga lalai untuk melaksanakan koordinasi. Tapi dengan Pak RT alhamdulillah. Karena Pak RT-nya sendiri yang hubungi saya selaku wakil rakyat ketika tadi pagi menyampaikan ada juga informasi yang sudah diterima oleh Pak RT. Nah, ucapan terima kasih sudah kami sampaikan sekaligus juga ucapan permohonan maaf kami ketika saya tanpa pemberitahuan tadi sekaligus melibatkan keluarga dari pihak Megawati yang memang datang khusus dari Sila ya, sehubungan dengan adanya persoalan dari saudaranya, kakaknya, ya, kemudian ponaannya yang bernama Megawati yang sempat viral kemarin 2 hari yang lalu. Nah, sekali lagi kami mohon maaf, tapi memang inilah kita di pemerintahan yang selalu harus merespon secara cepat persoalan-persoalan masyarakat. Dan alhamdulillah munculnya pertemuan hari ini berkat juga koordinasi Pak Iwan, ya, dan juga berkat koordinasi Pak RT, Pak Dio, sehingga kesimpulan saya sampaikan kepada Pak Iwan dengan Pak Dio, ada bantu nanti untuk juga koordinasi lewat Kemenak sebelum ke kelurahan. Tapi sebenarnya metodologi memang tujuannya akhirnya memang lewat ini untuk bagaimana membicarakan dan menyelesaikan itu. Sehingga ketika pertemuan ini dilakukan sekali lagi memang harus kami sampaikan kepada Pak Lurah, jajaran Babin Timas menyampaikan kedatangan ini dalam rangka upaya bagaimana ya menyikapi persoalan pernikahan antara Pak M. Yakub AR dengan Megawati yang sempat viral. Bukan hanya viralnya, tapi muatan dari viralnya ini yang memang harus kita carikan penyelesaian secara cepat. Sekali lagi mengapa harus cepat? Karena ketika dari persoalan ini sudah diketahui bahwasanya pernikahan ini tidak sah,
berarti upaya kita bersama untuk menghentikan. Nah, tentu sebelum kita menyampaikan persoalan ini, saya menyampaikan sama Pak Lurah, ini inisiatif saya aja bersama Pak Iwan, didukung oleh teman-teman NGO perempuan Bandung, mana Bandung ya. Kemudian dari LPH Guru Tani diwakili oleh Gubernur, syukur juga sudah hadir Ketua LPM. Pada hari ini saya sekaligus melaporkan kepada teman-teman aparat lurah dan aparat kelurahan yang ada di sini. Jadi sekali lagi ringkas kronologis cerita ini, Megawati ini nikah dalam kondisi gangguan jiwa. Pak Iwan, silakan dokumennya. Jadi kami juga tadi sudah koordinasi. Kalau Megawati ini bagaimana pendapat dan pandangan teman-teman Kemenak, bahkan ada ahli yang memberikan fatwa di Kemenak itu. Kami ceritakan kronologis yang sedang saya ceritakan ini. Jadi memang kejiwaannya ini sudah beberapa kali, bahkan bisa ditambah oleh Pak Dio tadi, sudah beberapa kali masuk keluar rumah sakit, dan memang kondisi keprihatinan dialami ya dengan latar belakang sosial, sehingga membuatlah kondisi Megawati ini memang harus menderita ODGJ. Kalau bahasa kami ODGJ itu memang bahasa untuk pasien ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini contoh jiwa Megawati, Pak Babin Kamtimas. Ya. Nah, ini KTP beliau. Ini ada resep dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Utara. Yang mengeluarkan resep itu adalah dokter spesialis jiwa. Dia tidak bisa orang lain, ya tidak bisa perawat. Nah, saking kita meyakini memang Megawati ini pasien rumah sakit jiwa. Ya. Kemudian rujukan juga ada, ya, ada bukti dari BPJS, kemudian dokumen-dokumen lainnya, ya. Saya pikir ini membuktikan bahwasannya Megawati adalah pasien gangguan jiwa. Adapun pernikahan kemarin itu memang sudah kami dapatkan pernikahan di bawah tangan, tidak melibatkan aparat pemerintah, ya, penghulu apa skala, sehingga dalam kondisi pernikahan itu terjadi, kami sudah konsultasikan, tidak perlu lagi panjang bagaimana sesungguhnya dibayar Megawati ini cerita kita sudah bisa klaim, ya, ODGJ. Nah, sehingga kami untuk menyatakan itu koordinasi juga dengan Kemenak. Nah, di Kemenak itu juga Kemenak malah sudah mempertegas. Bukan hanya ODGJ-nya, tapi kalau memang diyakini kalau Megawati ini sudah menikah resmi, kan dengan suaminya, kemudian perceraiannya pun juga belum resmi melalui pengadilan agama, ya, itu juga membuat tidak sah lagi. Nah, kalaupun misalnya kami bertanya, kalaupun misalnya Megawati ini dari sisi kita belum mendapatkan kepastian dicerai secara resmi lewat PA, bagaimana dengan informasi ODGJ ini? Ya memang tidak sah secara hukum Islam. Karena itu juga saya meminta pandangan dan pendapat Kemenak. Saya ini intinya Pak Kepala, bagaimana saya harus cepat menghentikan proses ini. Nah, kita kan bukan proses pernikahan, tapi ini bukan proses pernikahan. Saya katakan ini, sebuah yang mungkin membuat kita terenyuh gitu. Nah, bisa nggak kami tinggal koordinasi? Mereka bukannya tidak mau ikut, karena memang itu mereka tidak terlibat dalam proses itu kan. Tapi tinggal bagaimana kesepakatan kita atas sepengetahuan Pak Lurah untuk juga menyampaikan kepada pihak laki Pak M. Yakub Air bahwasanya setelah melihat kemudian mendengar dari keluarga apa segala, ini pernikahan tidak sah. Jadi dengan sendirinya kita ingin pisahkan, ya, supaya ya tidak dicampur dengan yang memang apalagi tidak sah, sangat tidak sah, sehingga ini harus kita bawa berobat, sehingga saya pun juga bersama keluarga nanti bisa langsung dengan puskesmas Dompu Barat untuk bisa jadi tujuan kami ini sekaligus memisahkan proses yang tidak sah itu, sekaligus langsung membawa obat Megawati ini. Demikian Pak Lurah, mungkin ada tambahan dari keluarga
mohon informasi berkenaan dengan beberapa hal yang Mama ingin disampaikan terkait dengan Megawati, serta yang wakili keluarga yang bisa menceritakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam pertemuan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas inisiatif besar dari Pak Muntakun, baik Pak Iwan juga Pak Lurah selaku kepala wilayah di sini, Babinsa Babin Kadipnas. Awalnya kami tidak tahu menau Pak, setelah viralnya itu baru kami tahu gitu. Memang anak-anak kami ini dalam tahap pengobatan, setelah pengobatan sudah dikatakan bersih lah, ini harus berangkat. Kami tidak tahu selanjutnya dalam keadaan itu, karena dia tinggal lagi dengan ibu tirinya, ya kemungkinan diperlakukan dengan tidak baik di sana. Jadi timbullah pikiran dia untuk tidak kembali ke ketidakwarasannya lagi gitu. Hanya dia suka jalan sana kemari, mondar mandir gitu. Karena mungkin perlakuan ibu tirinya tidak baik terhadap anak ini, mengibatkan dia kembali untuk bertindak seperti itu. Kami tidak tahu awalnya seperti apa, tapi setelah ditahu itu memang ada bekas-bekas lebam dan sebagainya. Kami akan juga seperti katanya Pak Muntakun akan diproses juga, karena dia mengalami penganiayaan juga, kemungkinan dari ibu tirinya juga. Ada bekas memar, semacam ada paksaan gitu. Nah, kemarin sempat bicara dengan ketua yang menikahkan itu. Kami karena dasar terenyuh makanya kami nikahkan, karena tindakan ibunya ini setiap datang laki-laki itu ingin dianukan dengan Mega ini dari rasa terenyuh. Nah, cuman dari rasanya terenyuh itu kami sesalkan. Kenapa tidak ditimbang-timbang dulu gitu dengan siapa dinikahkan? Kemudian kok sampai ada viral-viral segala macam sampai dulu itu kita tidak terima, bukan masalah apa-apanya Pak Muntakun. Jadi lewat ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan melalui media ini masyarakat tidak lagi membuli dan sebagainya. Itu aja harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Tapi mungkin Pak Nuti juga bisa lanjut dari selaku ketua RT yang ada dari keluarga kediamannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara singkat, pernikahan yang viral ini di antara warga saya, ya, Pem Jakub berkeinginannya saya bantah. Iya. Dulu itu jangan dulu, tapi kemauannya begitu luar biasa sehingga pada hari terjadinya itu saya diinformasikan ada datang di antara itu pengantin berdua itu dengan Pak Demo ya saya anggap ya sudah resmi, saya hadiri. Iya. Pada saat di pertemuan di pengantaran itu keluarganya sudah menjelaskan bahwa si Mega ini tolong Pak Biku ya hati-hati berbicara tingkah laku dengan ini gitu, karena gangguan jiwa itu memang dikasih tahu. Terus yang berikutnya setelah itu sholat maghrib ini selaku wali, ini selaku wali sholat maghrib bersama saya sampai isya Bapak diceritakan oleh Bapak ini bahwa gini sampai disampaikan ke saya Mega itu sudah 5 kali Bapak ya 5 kali berobat di rumah sakit jiwa rumah sakit jiwa. Nah ini saya melihat ya kejadian ini dengan terjadinya pernikahan ini memang betul yang disampaikan itu ada unsur paksaan gitu karena dengan ibu tirinya itu ya masalah rumah masalah ini kan gitu ya. Nah, yang berikutnya masalah wali ini masalah wali langsung dijemput ini tidak ada pemberitahuan awal dan lain sebagainya, langsung dijemput langsung akad gitu. Nah ini mungkin juga dipaksakan jadi ya awalnya nanti saya melihat seperti itu, makanya saya menyampaikan ke Pak Muntakun, nah ini bagaimana kita menyelamatkan ini kan kita cari yang terbaiknya apa sah atau bagaimana menurut hukum kan itu. Saya konsultasi juga dengan kepala KUA masalah ini. Nah, menurut informasi Mega ini belum lepas dengan suaminya yang pertama. Bagaimana Pak? Ini sudah bertahun-tahun, walaupun puluhan tahun, belum ada ikrar talaknya, itu masih suami istri. Terjadinya pernikahan itu adalah haram. Itu saya konsultasi kemarin itu.
Nah, itu terkecuali ada taklif talak yang dilakukan pada saat akad nikah itu tingkat tangan di nikah itu baru bisa sah. Nah ini salah satu mungkin salah satu alasan kita ini ya pernikahan itu mungkin tidak sah menurut hukum. Pertama gangguan jiwa, ya yang kedua masalah statusnya masih ini masih orang. ya. Saya menyampaikan kepada warga termasuk Bapiku itu ya jangan ya terlalu overacting gitu ya, karena dia itu setiap yang berkunjung itu Dibuka semuanya. ya dibuka semua. Jadi orang juta yang itu yang punya HP ini apa pembicaraan apa tingkah laku semua. ini ya ini fatal. Jadi terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Selanjutnya Pak Lurah akan kita dengarkan bagaimana proses pemanfaatan, tanda kutip pemanfaatan Bali. Bali ini ternyata kalau dari informasikan dimanfaatkan nih. Nah, ada Pak Yusuf yang langsung menjadi wali pada pernikahan kemarin itu. Mungkin bisa cerita Pak Yusuf. Dia akan Pak Lurah dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Awal-awalnya kami dari pihak Simega minta dipertemukan dengan calon pengantin laki-laki. Akhirnya saya datang ke sini untuk bertemu dengan pihak pengantin laki-laki. Ternyata pas saya sampai di tempat, orang-orang di sana tuh sudah mempersiapkan segala-galanya. Itu akan nikah. Akad nikah. Setelah itu atas desakan masyarakat, saya juga kan terharu sama anak saya nangis, bingung saya, tanpa saya menghubungi sana saudara atau keluarga, langsung saya, nah itu kejadiannya Pak. Karena masyarakat itu mendesak harus menikahkan si Mega karena kasihan. Sebelumnya nggak ada informasi atau diinformasikan oleh pihak Belum. Memang ada mau di adat salon. siapa yang menyampaikan itu? Nah, Pak Ustadz. Ustaz. Nah, ada orang yang mau sama Mega. Nah, tapi pada saat beliau berkunjung, kami minta supaya kami dipertemukan dulu dengan calon yang mau sama si Mega. Akhirnya saya datang ke sini atas undangan itu. Ternyata sampai di tempat tujuan kejadiannya seperti itu. Akan nikah diselenggarakan langsung di Pompong di sana ya? Iya, pada saat saya datang itu. Sebelumnya tidak pernah dihubungi oleh ibu tirinya Mega? Tidak ada. Terus yang menghubungi siapa, Pak? Ya, yang jemput saya, Ya, yang menghubungi ya. Yang memberitahu? Ustadz, Pak Ustadz. Ustaz Saila. Ya, Ustadz Saila. Ya, potong ngaku mata. Jadi pada prinsipnya, kata bahwa menyambut baik keinginan Pak Dewan ini beserta semua keluarga. Cuma satu yang kami sayangkan Pak. Iya. Kan sudah tahu anaknya ini gangguan jiwa, kenapa dipaksakan? Kan Bapak bisa berbicara di sana. Anak saya ini sakit Pak, sakit jiwa. Ya, tak boleh kita menikahkan orang yang sakit jiwa. Kan begitu seharusnya Pak. Ya, kita bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar Pak. Iya, Kalau betul. kita berbicara soal salah dan benar, Bapak salah Pak. Salah. Ya, Bapak salah. Bapak tidak berbicara secara terbuka bahwa anak saya ini gila. Betul nggak Bu? Iya, Bahwa betul. anak saya ini mengalami keterbatasan mental. Ya, dalam hukum agama, ya menikahkan orang yang keterbatasan mental itu nggak bisa. Bisa ya, betul. Ya bisa, Bapak bisa lapor polisi Pak kalau dipaksakan untuk itu. Itu saja yang kami sayangkan. Ya, nah untuk adanya pertemuan ini, ya nantilah bagaimana caranya kita menghubungi pihak keluarga laki-laki. Ya mudah-mudahan mereka juga tidak merasa tertipu. Ya sudah tahu adanya gila kok diakadkan gitu kan. Nah, gitu. Ya bagaimana kita mencari solusi terbaik. Ya, bahwa memang ini adalah aib, kalau tanda kutip aib, bahwa kita menikahkan orang gila, orang yang mengalami keterbatasan mental. Jadi kita bisa kita hentikan dan kita tidak bisa teruskan. Cuman yang ingin kita bahas sekarang ini bagaimana cara solusi ya, untuk memisahkan ini. Ya, bagaimana kita nanti menghubungi pihak keluarga dari pihak keluarga, gimana
cara yang terbaik ya. Iya. Mungkin nanti bisa kita berikan penjelasannya sejelas-jelasnya kepada pihak Pak R bahwa pernikahan ini memang pernikahan yang tidak bisa dilakukan. Itu Pak, betul nggak mata ya? Iya. Mata ente Pak, mata setoi yang mata sayangkan. Ya, karena kita mau di bawah tekanan. Padahal kita mengetahui itu bahwa menikahkan orang gila itu tidak bisa Pak. Ya, kalaupun tekad, Bapak bisa lapor polisi. Apalagi foto ngaku dah. Bapak melihat ada baju aparat juga yang hadir di sini. Ya, bisa. Babinsa. Foto ngaku mata ya? Ya, ada. Nah, seharusnya pada saat itu kita bisa juga berbicara melarang untuk melakukan pernikahan itu. Itu Pak. Kalau Pak Pipu itu keluarganya Babinsa kok, Babinsa. tidak ada yang setuju. Gimana Roja bilang Austria Raya, dia sendiri saja. Dia dengan Nisra saja. Dia tapi pakai baju tentara. Jadi Iya, pakai baju ada videonya, ada fotonya juga kok. Iya, ada fotonya. Iya. Pakai baju tentara. Busuk tentara dulu. Tentara hadir angkatan. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ketua. Sampai apa? Tante. Ya, mohon informasi sebentar. Harap tenang, kita mungkin ingin urun rembuk dari LPM terkait dengan upaya bagaimana kita fokus untuk bagaimana segera menyelesaikan urusan ini dan cepat lebih baik. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi dari tadi sudah kita mendengarkan apa yang dimasukkan saran oleh pembicara. Namun di sini saya mempertegas memberikan masukan dalam pertemuan kita ini jangan kita mengedepankan saling mengas. Kan? Siapa yang salah, siapa yang benar. Namun kita harus mencari solusi. Jalan terbaik. Karena persoalan ini kan sudah jalan. Sudah jalan. Dalam arti kalau kita berbicara siapa yang salah, siapa yang benar, tentu akan bicarakan hukum. Sehingga dengan kedatangan kedua belah pihak ya, baik dari pihak laki maupun pihak perempuan, persoalan yang sudah terjadi, anggaplah itu sudah terjadi. Mari kita mencari solusi. Karena di sini bukan tempat untuk menghakimi. Untuk mencari tahu mana yang salah, mana yang benar. Kita cari solusi jalan terbaik. Ayo orang itu nedangi, berarti kan ini mencari solusi, mencari penyelesaian persoalan. Ya kan? Oleh sebab itu, Ketua tunggu di motor tuh, sama Jarad tunggu di motor. Langsung. Itu Jarad. Segera kita selesaikan melalui musyawarah mufakat. Cari jalan terbaik. Tadi jangan terbaik, agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Dan yang paling penting, persoalan ini jangan sampai dieksekusi lagi lah, jangan diviralkan lagi lah. Ini yang Maya. Dan juga kebetulan ada teman-teman wartawan juga hadir pada kesempatan ini. Nah, agar berita kaitan dengan persoalan ini, janganlah terlalu diskusi lah, cukuplah sampai di sini. Karena nanti dengan munculnya berita-berita yang memprovokasi dan sebagainya akan menimbulkan persoalan-persoalan lagi nanti.
Jadi itulah harapan saya sekali lagi saya mengharapkan persoalan ini selesai 자기야 사랑해. segera lakukan proses penyelesaiannya misalkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak tadi agar pihak yang merasa diri diprogramkan ini segera dikirim ke rumah sakit jiwa Utara. Mungkin itu sekedar saran dari Ada suami ya, terima kasih Uma atas saran dan dari kita. Ada sebagai satu keluarga juga di sini. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Satu solusi yang ingin katakan di sini, dipisahkan saja dan Mega segera diobat lanjut, itu saja intinya. Supaya tidak ada terjadi penghulu di Facebook itu tidak mau karena Madaro tidak ingin perpanjang. Ini karena hal yang sudah terjadi, mari dengan melalui orang-orang yang tahu hukum ini ya Madaro serahkan, mari kita sama-sama mengantarkan Mega ke Jawa. Itu inti nak. Oke, terima kasih. Cara. Kami Iya, iya, Pak. Iya, itu mendampingi Ya, Madaro. termasuk Ya. juga teman-teman di sana katanya siap-siap si pengantin laki-laki dilapor polisi. Tidak ada. Mungkin Ada. orang lain itu Madaro Ada. tidak. Mungkin Ada, ya. ya, ada. Kalau Madaro tidak ada dari pihak keluarga. Mungkin Ada, dari saya lain. ada. Pelaku komen dengan saya. Mungkin Ya, dia ya. Jadi Artinya kita kan saling menahan diri lah. Ya, gitu. sekali lagi mohon berjalan untuk memperhatikan kita punya komitmen untuk menjaga Megawati ya dari Coba tanya nanti. Nggak ada komen-komen gitu. proses bagi wakil rakyat dan juga ada dukungan dari MPR, ada juga atensi dari Pak Lurah dan juga ada juga atensi pihak keluarga apa segala. Iya. Nah sekarang mungkin kita tidak lagi mempersoalkan Iya. proses yang sudah dilalui itu dengan penuh kekhilafan ya, dengan penuh kesalahan. Kita berpikir ke depan ini bagaimana kita selamatkan Mega. untuk kita segera kirim ke Rumah sakit jiwa. Kasihan, ya. Karena alhamdulillah selama ini 자기야 사랑해. sudah dikirim tinggal langsung keluarganya bisa langsung antar dan saya nanti akan persiapkan Siap. komunikasi Iya, dengan terima kasih, iya. puskesmas untuk segera menyiapkan rujukan bagi Iya. Megawati. Maunya saya tidak perlu lama-lama. Iya. Nanti malam sudah bisa diberangkatkan didampingi oleh keluarga ya. Iya. Sehingga pihak keluarga silakan disepakati siapa yang membantu Megawati ini. Iya. Hari ini saya sudah melihat ada kesepakatan bersama bagaimana menyelesaikan itu dengan cara mengambil Mega untuk langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu ada pilihan. Dan alhamdulillah luar biasa dukungannya cepat dari Pak Lurah. Langsung memanggil pihak Pak Yakub ya, dan kepada ibu-ibu untuk mengaku Maisi yang bersangkutan lain adalah komitmen Pak. Iya, Pak. Pak Lurah menyampaikan Iya. bahwasanya yang bersangkutan ini tidak mau dibawa keluarga untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu begini ya. Apapun main Iya, iya, usah iya. dileki. Iya, Kalaupun iya, ada iya. status orang apapun di Facebook, nggak usah dibantah-bantah, nggak usah dikomen-komen lagi. Biarkan mereka ngomong apa adanya, karena Jadi memang intinya ketidaktahuannya. yang bersangkutan akan diambil untuk dibawa ke Iya. rumah sakit jiwa berdasarkan kondisi kesehatan nih. Waktu kumpuri sih, ingin nggak? Iya. Ya, itu cerita. Iya. Apakah harus ditalak dulu? Nah, kami sudah konsultasi dengan Kemenak. Kalau talak itu seakan-akan itu sudah resmi, sah jadinya penting. Jadi jangan kita menambah proses yang membuat seakan-akan itu nikah sah. Berarti sah nak boleh talak bagi orang nggak sah lah berarti sah. Dia kan nggak sah. Yang namanya nggak sah ya nggak perlu ditalak lagi. Jemput paksa aja kan, tinggal dijemput paksa. Kalau Megawati. Nah, itu Pak Rudi. Iya, tak? Rudi. Iya, tak? Supaya jelas benar. Stop. Media mana. Mohon maaf sebentar.
Mak bes mengangu. Di samping keluarga Aksepti Ibu Mega yang ada di Barat, ada apa enggak keluarga yang dari Barat yang pernah saya pantau tadi? Langsung balik ke Bali. Cuma kan ada pantau dia di karena ada satu keluarga yang di Bima, mau datang ke Duku. Nama siapa Pak? Sama syarat nama siapa Pak? Kan ada statusnya Pak Masyarakat. Nama siapa nama siapa? Nah yang tidak kita tunjuk. Oh ada yang di screenshot sama Deica yang bilang. Enggak, siapa namanya Pak? Di RT-nya kita enggak tahu. Mungkin maksudnya seperti apa, Mbak? Kalau mentador, kalau mentador di Iya ada yang di sini coba lihat di grup tuh Deica ada terus. Iya anu sama Deica. Furkan bin Saleh itu cowok, Furkan bin Saleh. Enggak kenal kita. Baca aja dulu ya. Stabil. Postingannya ini setiap surat-surat mereka oleh Papi. Iya. Meminta keluarga Nami lagi sakit. Nami merongga awal lagi di lempati ompong. Cowok ede. Bukan tidak salah. Dari pihak keluarga bocor orang. Makanya Kalau ini sudah diselesaikan, profil tak stabil. Siapa? Siapa Re? Arif, siapa? Kalau mentador lo sih sama, tapi lebih yang mengatakan adik-adik itu jangan direspon apa-apa. Ini yang dikirim di mana sih? Yang di grup tuh loh, yang di screen tuh. Dia pakai baju pendek sampai. Ya itu dah. Keluarga di Tambian mana ini? Lalu belum kenal. Kalau mentador tidak ada sama sekali yang mencoba. Kenapa saya tanya ke Menteri? Iya, tak iya mak ya. Dengar dulu. Setelah kita sudah memutuskan pada hari ini, Iya, iya mak. Yang keluarga dong udah selesai. Tidak. Orang yang muncul di tengah Iya, iya tuh mak. Iya. Nah akhirnya Mega. Momonan. Paham. Kasih jalan. Terus. Kasih ada ke Edang. Lain. Diam dulu Jani. Tuh, polisi suruh jemput. Kamu nih. Enggak usah. Itu kenapa kok dipermasalahkan itu anu dipermasalahkan? Hah? Mereka diancam dengan tafsiran itu. Kalau mereka ngerasa diancam, kita juga anu bisa kok yang rekam langsung video itu kan bisa juga kita serang balik nih. Aure pokai. Iya, tetangga itu. Jam. Orang ngomong boleh. Intinya anak itu tidak ada kaitan dengan Allah, hanya tetangga beliau ini saja di Tambe. Iya. Hanya tetangga di Tambe. Iya tetangga dong kalau Yang ngerasa iba dan anu nih terharu, iya. Orang yang ngerasa kasihan. Kalau kita mau masalahkan juga yang viralkan video juga itu kan kita bisa anu, bisa laporin. Sama. Itu sering viral. Sering viral. Itu bahasa Kalimalo nih. Daripada menimbulkan emosi kita redam aja. Jadi kayak betul waktu. Kasih adek kan untuk sih. Harapan
Dari doang jalan video. Berarti video paus siapa nih? Enggak video mukanya dia, enggak video mukanya dia.